Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Mona Azarinisa kali ini kembali menyapa Anda dan pemirsa dengan suasana yang baru. Kita dalam program Dialog Merah Putih yang membahas mengenai berbagai program dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pemirsa, pada awal tahun 2025 Indonesia mendapatkan beberapa kabar bahagia. Salah satunya adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jika sebelumnya pemirsa pada tahun 2024 biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebesar lebih kurang 93 juta rupiah, pada tahun 2025 ini turun menjadi 89 juta rupiah lebih kurangnya. Dan di sini kita juga melihat bahwa masyarakat atau jemaah reguler ini hanya membayar sebesar 55,4 juta rupiah dan nilai manfaatnya mendapatkan sebesar 33 juta rupiah. Tentu angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4 juta rupiah, pemirsa. Sebenarnya apa yang membuat DPR dan juga Kementerian Agama sepakat untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini? Untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Romo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerima tim dari Komdiji untuk membahas mengenai isu terbaru penurunan biaya ibadah haji ini. Iya. Sebenarnya Romo, ini kan kalau kita lihat awalnya instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat sudah banyak yang minta juga, Romo. Yeah. Dan kenapa tahun ini bisa disepakati penurunan yang ini cukup besar juga jumlahnya? Apa sebenarnya yang menjadi alasannya, Romo? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebuah aura positif ya, yang berasal dari kebijakan dan gestur pemerintahan Pak Prabowo ini, yang kemudian alhamdulillah itu mengkristal atau terkonstruksi dalam sebuah sikap bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Yang juga perlu masyarakat fahami, biasanya pembahasan tentang ongkos haji ini itu bisa berlangsung lebih dari 1 bulan. Tapi kali ini, saya kira tadi karena pengaruh yang sangat konstruktif dari Pak Prabowo itu, nyata baik pemerintah maupun DPR, dalam hal ini Komisi 8, itu berhasil menyelesaikan pembahasan ongkos haji ini hanya dalam 4 hari. Dan dengan hasil menurunkan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Memang semuanya sudah memiliki kesamaan keinginan ya, baik dari pemerintah maupun DPR RI, bagaimana bisa menurunkan BPIH, tapi pada saat yang sama seperti keinginan Presiden meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji. Karena itu akhirnya masing-masing berupaya melihat kembali komponen-komponen dari BPIH tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mendapat sebuah angka yang walaupun penurunannya sudah 4 juta ini, masih juga belum memuaskan masyarakat. Presiden. Presiden. Masyarakat sudah menyambut gembira, presidennya yang belum puas. Harus tekan lagi gitu. Harus ditekan lagi. Kemudian kan beberapa kalangan kemudian khawatir dengan penurunan ongkos haji ini. Kenapa? Karena kan istilah di pasar itu ada harga, ada barang. Mereka khawatir dengan penurunan biaya haji, pelayanan terhadap jemaah akan menurun. Saya ingin memberikan gambaran yang rasional bahwa itu tidak mungkin terjadi. Pertama, karena penurunan satu komponen, biaya satu komponen itu tidak berkorelasi langsung terhadap pelayanan di komponen-komponen yang lain. Contoh, yang lalu itu kan ongkos pesawat per orangnya 34 juta. Yang paling besar. Paling besar. Ini kan komponen ongkos ini hampir 40% ya, 36% dari keseluruhan komponen biaya perjalanan haji. Sekarang turunnya lebih 900.000, jadi 3.100.000 ya, jadi 3.100.000.
ini kan pasti nggak ada korelasinya dengan pelayanan di lapangan. Iya. Maksud saya dari sisi itu saja kita bisa melihat bahwa penurunan ongkos tidak berkorelasi langsung terhadap pelayanan. Karena toh pesawatnya tetap sama. Yang kedua, kita mengasumsikan penurunan ini dari biaya efisiensi yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Contoh, tahun 2023 efisiensi itu mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tahun 2024 efisiensi itu lebih dari 600 miliar rupiah. Apa itu biaya efisiensi? Efisiensi itu ialah pagu yang diketuk oleh pemerintah dan DPR sebagai biaya BPIH dengan biaya real yang dieksekusi kepada pelayanan dan vendor-vendor yang memberi pelayanan. Ternyata selisihnya masih sangat besar. Itu 1 triliun lebih, 600 miliar lebih. Apa artinya? Itu berarti dengan pelayanan yang tidak berkurang, sangat rasional untuk menyisir kembali komponen-komponen pembiayaan sehingga ongkos haji bisa menurun, tapi pelayanannya tidak berkurang. Dan itu yang kita lakukan, dan akhirnya ketemulah itu di angka 89.410.000 rupiah. Itu berarti turun 4.027.000 rupiah dari tahun sebelumnya, ini 93.410.000 rupiah. Jadi Presiden punya keinginan yang sama, tapi karena pancaran karismatik beliau, ternyata itu menjadi keinginan bersama antara pemerintah dan DPR, maka hanya dalam tempo 4 hari Langsung kita deal. sudah mendapat kesepakatan penurunan ongkos haji sebesar 4 juta rupiah lebih. Nah, begitu. Baik, ini Romo udah menyinggung tadi mengenai kalaupun biayanya turun, tapi performa dari pelayanan yang lain tidak ikut turun. Romo, kalau 2024 itu yang paling ramai di media sosial adalah layanan tenda di Mina. Nah, ini juga dikhawatirkan oleh masyarakat, Romo. Iya. Tenda di Mina ini apakah nanti dengan biaya haji yang turun ini pelayanan dari tenda di Mina itu apakah juga akan turun atau bagaimana ini sebenarnya, Romo? Ya, misalnya di Mina, sebenarnya ya kami masih meyakini akan ada lagi temuan efisiensi. Kenapa? Karena pada tahun yang lalu, itu yang mungkin luput dari pengawasan, itu tidak semua mereka yang di Mina itu, ya, itu mengambil nafar sani. Nafar sani ini dia 3 hari di Mina. Ada yang nafar awal, dia cuma 2 hari. Tapi kemudian pembiayaan yang dihitung itu 3 hari. Berarti kalau kita rasionalisasi berapa persen kira-kira yang nafar awal, berapa persen yang nafar sani, kita akan temukan angka efisiensi. Itu satu. Kemudian juga ada skema tanazul. Tanazul itu begini, ada yang mereka setelah ke Jamarat melempar, kemudian menggunakan tenda dan menginap di tenda itu. Tapi ada yang setelah melempar, dia kembali ke hotel. Baru besoknya datang lagi ke Jamarat untuk melempar. Dan ini kan dia sudah menghemat biaya tidak menginap dan biaya tidak makan. Lalu hitungannya masih dihitung sama semua. Semuanya dianggap menginap, tidak ada yang tanazul, berarti semua dianggap makan. Padahal dengan tanazul berarti mereka tidak menggunakan haknya untuk makan di tenda. Nah, berarti kalau ini diefisiensikan, kita yakin masih menemukan angka lagi. Yang ketiga, tenda itu kadang ditulis isinya 480 untuk orang yang mabit ya di Mina itu. Ketika kita hitung bednya, itu hanya 300-an. Ternyata mereka sudah menghitung bakal ada yang tanazul. Artinya nggak nginap di situ, dia pulang ke hotel, baru besok mau melutar dia datang lagi. Tapi hitungan dari pelaksana sebanyak label yang ada di pintu kemah itu 480 orang. Padahal bednya cuma 300-an. Ini kan masih bisa dihemat.
dari sisi ini saja penurunan biaya Armusna itu Arafah, Musdalifah, Mina dengan skema ini saja, ini sudah kita bisa melihat sebenarnya masih bisa dilakukan penghematan tanpa menurunkan pelayanan, ya toh? Kemudian ada apalagi satu faktor lagi. Apa itu? Ternyata vendor makin banyak sekarang. Dulu begitu dibuka tawaran, vendor yang ngelamar tuh dikit. Makanya dia lebih monopoli dan kita memiliki keterbatasan untuk memilah mana yang baik. Sekarang begitu tawaran dibuka, vendornya banyak sekali. Dan mereka menyampaikan dan kita baca sukses story mereka melayani jemaah dari negara lain yang kita belum pernah menikmatinya dengan harga yang kompetitif. Nah, gitu loh. Ini seperti kawan saya yang nakal juga nih ada yang pernah bilang gitu. Itu Romo istri 2 biar servisnya lomba-lombaan katanya. Okay. Saya bilang ya jangan, saya bilang ini jangan nyerempet ke soal istri. Iya, saya bilang ada kemana-mana ini. Nah. Tapi maksudnya gitu loh. Jadi dengan pelayanan yang sama bahkan mungkin bisa lebih, harga bisa kompetitif. Kenapa? Karena vendor yang mengajukan tawaran itu semakin banyak. Ah, seperti itulah. Ini ada kaitannya Romo dengan pelayanan juga Kampung Haji. Romo, Pak Prabowo kan banyak idenya mengenai jamaah ini bisa mendapatkan pelayanan yang baik gitu. Ada rencana akan dibuatnya Kampung Haji di Saudi begitu ya Romo. Nah, sejauh ini bagaimana itu perkembangannya Romo? Iya, memang tentang Kampung Haji ini memang sangat spesifik ya. Haji tahun yang lalu kan saya masih turun sebagai pengawas. Dapat info beliau datang. Ternyata beliau datang langsung ketemu MBS.